Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selanjutnya mari kita merenungkan Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Nah, tugas pertama dan utama para murid adalah mewartakan Injil. Jadi tugas pertama dan utama kita sebagai murid Kristus adalah mewartakan Injil. Makanya ketika kita dibaptis, kita diangkat menjadi putra-putri Allah, menjadi murid-murid Kristus, menjadi kenisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru dan memperoleh karunia keselamatan. Lalu tugas pertama dan utama para murid kita yang sudah dibaptis ini adalah mewartakan Injil. Tugas pewartaan ini harus meyakinkan meski penuh resiko. Jadi ada resiko yang harus dihadapi. Ya, para rasul itu ya dibunuh. Ya, jadi meninggalnya bukan dalam keadaan normal, tidak normal. Dia mengikuti sang guru Yesus Kristus, dibunuh. Ya, Yesus menganugerahi atau menganugerahkan kepada mereka kuasa Roh Kudus. Nah, jadi perikop Markus 16 ayat 15 sampai 20 adalah bagian terakhir dari Injil Markus yang dikenal sebagai amanat agung. Jadi ini amanat agung. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, terima kasih bagi yang sudah ikut lomba khotbah. Amanat agung itu adalah mewartakan Injil. Jadi amanat agung dari Yesus kepada para murid, ayat-ayat ini mengandung panggilan yang kuat untuk melaksanakan misi pemberitaan Injil dan menegaskan kuasa Tuhan dalam mendukung pelayanan. Lalu poin-poin dalam ayat-ayat ini atau dalam perikop ini, yang pertama, perintah untuk pergi dan memberitakan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 15. Yesus memberikan tugas kepada para murid untuk menyampaikan kabar baik kepada seluruh ciptaan. Tugas ini berlaku juga bagi kita sebagai umat Kristiani. Panggilan untuk mewartakan Injil tidak terbatas kepada para imam atau misionaris, tetapi berlaku bagi setiap pengikut Kristus. Nah, apa refleksinya bagi kita? Apakah saya telah menjalankan panggilan ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu akan dijawab terus-menerus. Bagaimana cara saya berbagi kasih Kristus dengan orang lain melalui perkataan dan perbuatan? Lalu poin yang kedua, pentingnya iman dan baptisan. Nah, ini dia. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kita tidak beriman, apalagi sudah dibaptis, apalagi ya, jangan sampai kita tidak dibaptis. Jadi pentingnya iman dan baptisan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi kata kuncinya percaya dan dibaptis. Jadi kalau orang itu tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan suruh dia dibaptis. Terkadang kita paksa-paksa orang suruh baptis. Ya, dia belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Silakan, ya kan? Jadi percaya itu bisa menyelamatkan, ya, dan dibaptis. Ini syaratnya, percaya dan dibaptis. Tetapi siapa yang tidak percaya, orang tidak percaya kan tidak mungkin dibaptis. Makanya ayat 16 ini jelas, ya. Iman adalah dasar dari keselamatan. Baptisan adalah tanda iman kita dan kesatuan kita dengan Kristus. Jadi jelas ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, iman adalah dasar dari keselamatan. Baptisan adalah tanda iman kita dan kesatuan kita sebagai dengan Kristus. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah anugerah, tetapi tanggung jawab kita adalah menerima dan hidup dalam iman tersebut. Jadi jelas, ya, keselamatan itu adalah anugerah dari Yesus Kristus, tetapi tanggung jawab kita adalah menerima dan hidup dalam iman tersebut. Bagaimana refleksinya? Bagaimana saya memelihara iman saya agar tetap kuat? Apakah saya sudah menjadi saksi iman bagi orang-orang di sekitar saya? Nah, itu pertanyaan yang akan terus-menerus, ya, yang dipertanyakan kepada kita. Poin ketiga, kuasa dan tanda-tanda yang menyertai murid-murid Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Jadi orang yang percaya dan dibaptis itu akan mengusir setan demi namaku. Jadi semua orang yang dibaptis, ya, itu ya dia diberikan anugerah untuk mengusir setan. Setan itu tidak akan dekat kepadanya. Tetapi ingat, ya, setan itu mempengaruhi orang untuk tidak percaya.
Lalu mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 17. Jadi mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru karena mereka akan melawat atau mengunjungi orang di lain-lain bahasa. Kuasa Allah menyertai para murid ya untuk membuktikan kebenaran Injil. Kuasa ini masih bekerja dalam gereja hingga kini melalui apa? Melalui sakramen, doa, dan pelayanan. Nah itu. Refleksi bagi kita. Apakah saya percaya bahwa kuasa Tuhan masih bekerja melalui gereja dan kehidupan umatnya hingga hari ini? Bagaimana saya membuka diri untuk menerima dan menjalankan kuasa ini dalam pelayanan saya? Kemudian poin keempat, kenaikan Yesus ke surga dan penyertaannya yang kekal. Kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, ayat 19. Meskipun Yesus telah naik ke surga, dia tetap hadir melalui Roh Kudus. Yesus yang memerintah di surga terus menyertai kita dalam menjalankan misinya di dunia. Nah, refleksinya apa? Apakah saya menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap langkah pelayanan dan hidup saya? Nah, itu. Kemudian yang kelima, para murid pergi dan melaksanakan amanat Yesus. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ayat 20. Para murid taat pada perintah Yesus dan mengalami penyertaannya dalam setiap pekerjaan mereka. Kita juga dipanggil untuk melanjutkan misi ini dengan semangat yang sama. Nah, refleksinya bagi kita, apakah saya sudah taat dan setia dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada saya? Lalu apa yang kita bisa simpulkan dalam Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20 ini? Ini adalah undangan bagi kita untuk terlibat aktif dalam misi Allah di dunia. Terlibat aktif, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan yang memberikan misi ini juga menjamin penyertaannya yang setia. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Injil melalui kata-kata, tindakan, dan hidup kita. Jadi kata-kata, tindakan, dan hidup kita itu mencerminkan ya kasih Kristus. Jadi kalau pikiran kita sudah jorok, kata-kata kita sudah cabul, tindakan kita tidak benar, dan hidup kita sesat, ya bagaimana kita menjadi tanda saksi Kristus? Tidak bisa. Nah itu. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami tugas untuk mewartakan Injil kepada seluruh makhluk. Berikanlah kami keberanian, hikmat, dan kuasa-Mu, agar kami dapat menjalankan tugas ini dengan setia. Semoga hidup kami menjadi saksi nyata kasih dan kuasa-Mu. Amin.